Oke, halo semua, kembali lagi bersama saya Immanuel Ari Sirupa dalam channel Immanuel Education. Jadi pada video kali ini kita akan membahas notasi sigma, di mana notasi ini akan sangat penting dalam bab-bab seperti membahas tentang deret aritmatika, atau deret teleskopik, atau penjumlahan susunan bilangan tertentu. Maka notasi ini akan sangat penting dalam matematika. Oke, jadi dalam video ini kita mulai saja. Kita mulai dulu dari definisi dari apa itu notasi sigma. Jadi, notasi sigma ini adalah salah satu notasi dalam matematik yang bertujuan untuk mempersingkat suatu persamaan aljabar, ya. Misalkan ada penjumlahan terurut atau sebuah deret yang memiliki aturan tertentu. Jadi, kita akan mencoba mulai mendefinisikan dari definisi dari notasi sigma itu sendiri, ya. Jadi, notasi sigma adalah notasi yang menyatakan penjumlahan sejumlah bilangan yang terurut dengan pola yang memiliki aturan tertentu. Jadi ingat, ini penjumlahan sebuah jumlah bilangan, artinya bilangannya ada beberapa, disediakan, dan bilangan itu terurut dan memiliki pola, dan pola itu ada aturan tertentunya. Jadi tidak sembarang pola penjumlahannya. Misalkan dia deret aritmatika atau deret teleskopik. Jadi itu ada aturan tersendirinya. Bukan asal-asal sejumlah bilangan yang berpola, ya. Jadi di sini ya kita akan sediakan beberapa contoh agar teman-teman paham seperti apa itu kira-kira notasi sigma, ya. Jadi ingat konsepnya, dia itu menyatakan penjumlahan sejumlah bilangan dan dia terurut dan memiliki pola serta ada aturan tertentu pada polanya. Nah, contohnya di sini nih disediakan jumlahkan i dari i sama dengan 1 batas bawahnya sampai batas atas n. Itu artinya sigma ini menjumlahkan, ya. Nah, itu artinya i-nya kita ganti jadi 1, habis itu ditambah i-nya kita ganti 2, tambah 3, tambah seterusnya hingga i-nya kita ganti jadi n. Itu maksud dari sigma. Sigma kan i dengan batas bawah 1 sampai n, di mana i-nya itu sama dengan 1, artinya itu batas bawahnya sama dengan 1, di mana i ini, ya, formulanya. Lalu kemudian ada contoh lainnya, misalkan sigma kan I sama dengan 1 sampai batas atas N. Mohon maaf ya, ini ada kesalahan. Ini harusnya AI ya, bukan AN dalam persamaan ruas sebelah kiri. Jadi batas bawah I-nya itu sama dengan 1, dan batas atas N-nya itu, batas atasnya itu N. Jadi artinya I-nya itu kita ganti dulu 1, ditambah A, I ganti jadi 2, jadi A1 tambah A2, tambah seterusnya hingga ditambah AN, dimana I-nya ganti jadi N. Dan contoh ketiga yaitu sigma kan I kuadrat dengan batas bawah I sama dengan 1 sampai N, maka itu sama saja. Ya saya akan ganti di sini, ya. Ini harusnya AI yang di atas ini. Maaf. Nah, jadi itu artinya kita sigmakan dulu I kuadrat, di mana I-nya kita ganti 1 jadi 1. Ini harusnya kuadrat, ya, bukan 1 pangkat 1. Nah, ini AI. Dan ini harusnya 1 kuadrat. Jadi itu artinya sigma kan I1 kuadrat, ya, gitu. Nah, kemudian kita masuk ke contoh sifatnya. Misalkan sigma kan sebuah suku penjumlahan atau pengurangan dari xi tambah atau kurang dari dengan yi dengan batas bawah 1 sampai n. Maka itu sama saja sigmanya masuk satu-satu. Jadi kita sigmakan dulu xi, baru ditambah atau dikurang dengan kita sigmakan yi. Itu masuk satu-satu ke dalam. Nah, jadi ini ada buktinya. Jadi kita akan sediakan bukti, ya. Nah, maaf, saya akan tulis dulu. Nah, di sini buktinya, misalkan sigma kan xi kurang yi dari 1 sampai 2. Maka itu sama saja dengan x1 kurang y1 tambah x2 kurang y2, ya kan? Nah, kalau begitu ini ada yang sama nih, x dengan x, y dengan y. Coba kita kelompokkan x dengan x dan y dengan y. Kita coba kelompokkannya di situ. Nanti kita kelompokkan jadi x1 tambah x2 dikasih dalam kurung biar aman, dikurangi y1 kurang y2. Nah, bagaimana kita faktorkan tanda minus dari y1 dan y2? Coba kita faktorkan keluar, ya. Dan jika kita faktorkan keluar, maka kita akan mendapatkan sigma maksudnya x1 tambah x2 dikurangi y1 tambah y2. Nah, x1 tambah x2 dan y1 tambah y2 ini menyatakan apa, teman-teman?
Kalau teman-teman perhatikan dari definisi notasi sigma, ya, menyatakan sigma dari xi dengan batas bawah 1 sampai 2 dan yi sigma dari dengan batas atas 1 sampai 2. Jadi terbukti sifat pertama ini. Ini berlaku untuk pengurangan, suku pengurangan ataupun suku penjumlahan. Jadi sifat 1 ini terbukti. Kemudian kita coba sifat kedua, misalkan di sini sigmakan CAI dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas sama dengan N. Nah, C ini adalah konstanta pengalih dalam hal ini. Dia akan mengalihkan AI. Maka, jika ada sigma seperti ini, itu sama saja dengan C-nya keluar dari sigma dan hanya AI-nya saja yang disigmakan. Jadi ini mirip seperti integral. Jadi kita coba buktikan. Misalkan ada sigmakan 7RI dengan batas bawah I sama dengan 1 sampai 2. Ya, itu sama saja dengan 7R1 tambah 7R2 ya kan. Nah, ini 7 ada 7. Itu kita coba faktorkan keluar jadinya 7 kali R1 tambah R2. Nah, kalau teman-teman perhatikan R1 tambah R2 ini apa? Berdasarkan kembali ke definisi notasi sigma. Ya, itu sama saja dengan 7-nya keluar dari sigma dan sigmanya masuk ke RI. Jadi terbukti sifat 2 ini memenuhi ya. Jadi konstanta keluar dan sigmanya masuk ke dalam suku yang disigmakan. Jadi sifat kedua terbukti. Nah, kita lanjut ke sifat terakhir. Misalkan kita sigmakan sebuah konstanta, jadi dia tidak mengalihkan apa-apa di sini. Dengan batas bawah I sama dengan 1 sampai N, di mana batas bawahnya juga boleh 0 sampai N, itu artinya ternyata sama saja dengan K kita kalikan dengan batas atasnya, yaitu N. Jadi kita kalikan batas atasnya di sini. Buktinya, kita akan memakai sifat 1, di mana di sini diberikan suku penjumlahan AN tambah 7, dengan batas disigmakan dengan batas bawah I sama dengan 1 sampai N. Nah, ini dia ada kesalahan lagi. Nah, itu harusnya AI bukan AN ya. Maaf lagi ya. Jadi I itu nanti kita pelan-pelan ganti jadi 1, ganti jadi 2, 7, 3 sampai ke N. Nah, itu sama misalnya dengan ini kan, seperti ini kan. A1 tambah 7 tambah 2 tambah 7 tambah terus tambah AN tambah 7. Nah, itu kan definisi sigma. Nah, sekarang coba kita kelompokkan A dengan A. Di sini kan kita ada yang sama nih. A1, A2, A3 sampai AN. Kita kelompokkan A dengan A dan 7 dengan 7. Kita pisah penjumlahannya. Maka akan menjadi, sabar ya. Saya coba hapus dulu. Berantakan ini. Ya. Saya coba hapus. Mana nih penghapus? Ya. Oke. Nah, ini kan sama saja kita kelompokkan A1 tambah A2 tambah terus tambah AN. Kita maunya pisahkan. Tambah 7. Nah, kita lihat 7 ada sebanyak apa di sini? Ya, 7 sebanyak batas atasnya, yaitu 7 sama sebanyak N. Dijumlahkan, maka itu sama dengan 7 kali N ya kan? Nah, kalau kita teman-teman lihat definisi sifat dari 1, misalkan ada sebuah suku penjumlahan di sigma, maka sama saja sigmanya itu masuk satu-satu ke dalam kan? Di sigmanya masuk ke AI, lalu sigmanya masuk ke 7. Nah, ini kan juga sesuai dengan definisi dari notasi sigma. Nah, maka terbukti sifat ini bahwa kita sigmanya masuk satu-satu dan kita lihat sigma dari konstanta ini apa? Ya, terbukti. Itu sama dengan sebuah konstanta dikali dengan batas atasnya. Jadi jika konstanta disigmakan, maka itu sama saja dengan konstanta dikali batas atas dari sigma itu. Jadi seperti itu, terbukti ya. Yang di sini sigma dari 7 dengan batas bawah 1 sampai N itu sama dengan 7N di sini. Ya kan? Terbukti. Oke, jadi terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan mohon maaf bisa masih ada kekurangan. Oke, terima kasih sudah menonton.